Ini adalah kutipan-kutipan quotes terbaik dari Abraham Maslow yang layak untuk didengarkan. Kutipan kata-kata bijak tentang kehidupan yang inspiratif dan penuh makna mendalam. Jika Anda tidak pernah mengeluarkan potensi Anda sesungguhnya, Anda akan tidak bahagia seumur hidup Anda. Jika satu-satunya alat yang Anda miliki hanyalah palu, Anda cenderung akan melihat setiap permasalahan sebagai paku. Seseorang bisa bergerak mundur dan nyaman, atau maju terus dan bertumbuh. Musisi harus menciptakan musik. Pelukis harus menggoreskan lukisannya. Penyair harus menulis sajaknya. Mereka harus melakukannya agar mencapai puncak kedamaian dalam diri mereka sendiri. Seseorang harus menjadi apa yang mereka bisa jadi. Jika Anda sengaja membiarkan diri Anda menjadi kurang dari apa yang sebenarnya mampu Anda capai, Anda akan tidak bahagia seumur hidup. Cinta adalah suatu proses aktualisasi diri yang bisa membuat orang melahirkan tindakan-tindakan produktif dan kreatif. Dengan cinta, seseorang menyadari bahwa ia akan mendapatkan kebahagiaan bila mampu membahagiakan orang yang dicintainya. Timbulnya kebahagiaan itu pada gilirannya menghendaki tindakan-tindakan seperti perlindungan, perhatian, tanggung jawab, dan pengetahuan. Anda akan melangkah maju menuju pertumbuhan, atau Anda akan melangkah mundur ke tempat yang aman. Salah satu tujuan pendidikan adalah mengajarkan bahwa hidup itu berharga. Objektivitas yang disegani adalah gairah, untuk yang nyata dan untuk kebenaran. Jika saya keluar dari pesawat dan menuju ke lautan dan mengatakan bahwa tanah terdekat berjarak 1000 mil, saya masih bisa berenang. Dan saya membenci orang yang menyerah. Apa yang bisa, harus menjadi. Yang diperlukan untuk mengubah seseorang adalah mengubah kesadarannya tentang dirinya sendiri. Jika Anda sengaja membiarkan diri Anda untuk menjadi kurang dari apa yang sebenarnya Anda mampu raih, Anda mungkin akan merasa tidak bahagia sepanjang hidup Anda. Kemampuan untuk berada di saat sekarang adalah komponen utama dari kesehatan mental. Pernikahan adalah sekolah itu sendiri. Memiliki anak juga. Menjadi seorang ayah mengubah seluruh hidupku. Itu mengajari saya seolah-olah melalui ilham. Pendidikan adalah belajar untuk tumbuh, belajar tentang apa yang harus tumbuh, belajar apa yang baik dan buruk, belajar apa yang diinginkan dan tidak diinginkan, belajar apa yang harus dipilih dan apa yang tidak boleh dipilih. Faktanya adalah bahwa orang itu baik, berilah orang kasih sayang dan keamanan, dan mereka akan memberi kasih sayang dan merasa aman dalam perasaan dan perilaku mereka. Reaksi emosional dalam pengalaman puncak memiliki rasa khusus keheranan, kekaguman, rasa hormat, kerendahan hati dan penyerahan diri sebelum pengalaman seperti sebelumnya sesuatu yang besar. Kehidupan spiritual adalah bagian dari hakikat manusia. Itu adalah karakteristik yang menentukan dari sifat manusia, tampaknya sifat manusia tidak sepenuhnya manusia. Bersikaplah mandiri dari pendapat baik orang lain. Kita berurusan dengan karakteristik fundamental, yang melekat dalam kodrat manusia, suatu potensi yang diberikan kepada semua atau sebagian besar manusia saat lahir, yang paling sering hilang atau terkubur atau terhambat saat orang tersebut terenkulturasi. Kita dapat menganggap proses pertumbuhan yang sehat sebagai rangkaian situasi pilihan bebas yang tidak pernah berakhir, menghadapi setiap individu di setiap titik sepanjang hidupnya, di mana ia harus memilih antara kesenangan, keselamatan, dan pertumbuhan, ketergantungan, dan kemandirian, kemunduran, dan perkembangan, ketidakdewasaan, dan kedewasaan. Saya telah belajar bahwa pemula sering dapat melihat hal-hal yang diabaikan oleh pakar. Semua yang diperlukan adalah tidak takut membuat kesalahan, atau terlihat naif. Sejauh bahasa memaksa pengalaman ke dalam kategori, itu adalah layar antara realitas dan manusia. Singkatnya, kita membayar untuk keuntungannya. Oleh karena itu,
saat menggunakan bahasa, sebagaimana kita harus memiliki kebutuhan, kita harus menyadari kekurangannya. Setiap orang, sebagian, adalah proyeknya sendiri, dan menjadikan dirinya sendiri. Tidak ada kesehatan psikologis yang mungkin kecuali perawatan penting dari orang tersebut diterima secara mendasar, dicintai dan dihormati oleh orang lain dan oleh dirinya sendiri. Cinta, keamanan, rasa memiliki, dan rasa hormat dari orang lain hampir merupakan obat mujarab untuk gangguan situasional dan bahkan untuk beberapa gangguan karakter ringan. Harga diri yang paling stabil, dan oleh karena itu, harga diri yang paling sehat didasarkan pada rasa hormat yang pantas dari orang lain, bukan pada ketenaran atau selebriti eksternal dan sanjungan yang tidak beralasan. Hilangnya ilusi dan penemuan identitas, meski pada awalnya menyakitkan, pada akhirnya bisa menggembirakan dan menguatkan. Kegagalan satu-satunya adalah gagal memenuhi kemungkinannya sendiri. Ketika kita membebaskan diri kita dari batasan tujuan biasa dan pengejek yang tidak tahu apa-apa, kita akan mendapati diri kita mengaum di muka bumi. Ketika orang-orang tampak bukan sesuatu yang baik dan layak, itu hanya karena mereka bereaksi terhadap stres, rasa sakit, atau kehilangan kebutuhan dasar manusia seperti keamanan, cinta, dan harga diri. Kita harus memahami cinta, kita harus bisa mengajarinya, menciptakannya, memprediksinya, atau dunia akan hilang dari permusuhan dan kecurigaan. Kreativitas adalah karakteristik yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Kita harus meninggalkan rasa takjub di hadapan kreativitas, seolah-olah itu adalah keajaiban jika ada yang menciptakan sesuatu. Orang bodoh berperilaku bodoh, bukan karena dia ingin, atau mencoba, atau termotivasi, tetapi hanya karena dia apa adanya. Orang yang memiliki kecerdasan, harus menggunakan kecerdasannya. Orang yang memiliki mata harus menggunakan matanya. Orang yang memiliki kemampuan untuk mencintai memiliki dorongan untuk mencintai dan yang membutuhkan untuk mencintai agar merasa sehat. Kapasitas menuntut untuk digunakan, dan menghentikan desakan mereka hanya jika mereka digunakan secukupnya. Artinya, kapasitas adalah kebutuhan, dan oleh karena itu juga merupakan nilai intrinsik. Orang yang mengaktualisasikan diri memiliki perasaan yang mendalam tentang identifikasi, simpati, dan kasih sayang terhadap manusia secara umum. Mereka merasakan kekerabatan dan hubungan, seolah-olah semua orang adalah anggota satu keluarga. Rasa takut mengetahui sangat dalam. Adalah rasa takut melakukan. Akal sehat berarti hidup di dunia seperti sekarang ini, tetapi orang kreatif adalah orang yang tidak menginginkan dunia seperti sekarang ini tetapi ingin membuat dunia lain. Seseorang yang memanfaatkan dan mengeksploitasi bakat, potensi, dan kemampuannya sepenuhnya. Orang seperti itu tampaknya memenuhi dirinya sendiri dan melakukan yang terbaik yang mampu dilakukannya. Orang yang mengaktualisasikan diri harus menemukan dalam hidupnya kualitas-kualitas yang membuat hidupnya kaya dan bermanfaat. Dia harus menemukan kebermaknaan, kemandirian, kesederhanaan, kesenangan, kekayaan, kesederhanaan, penyelesaian, kebutuhan, kesempurnaan, individualitas, keindahan, dan kebenaran. Dalam perguruan tinggi yang ideal, pendidikan intrinsik akan tersedia bagi siapa saja yang menginginkannya. Perguruan tinggi akan berlangsung seumur hidup, karena pembelajaran dapat berlangsung sepanjang hidup. Hanya orang kreatif yang fleksibel yang benar-benar dapat mengelola masa depan, hanya orang yang dapat menghadapi hal baru dengan percaya diri dan tanpa rasa takut. Optimisme palsu, cepat atau lambat berarti kekecewaan, amarah, dan keputusasaan. Manusia membutuhkan kerangka nilai, filosofi hidup, agama atau pengganti agama untuk dihayati dan dipahami, dalam arti yang sama bahwa dia membutuhkan sinar matahari, kalsium atau cinta. Produk terbaik harus dibeli, orang terbaik harus dihargai lebih banyak. Faktor-faktor yang mengganggu yang mengacaukan kemenangan kebajikan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi, dan lain-lain, harus dijaga seminimal mungkin atau harus mendekati nol sebagai batas.